Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang sahabat-sahabat di kajian suluk online eh, kelas tematis ya. Jadi ini kelas tambahan selain kita bertemu setiap hari Kamis. Nah, ini kelas ini diinisiasi oleh pertanyaan Mbak- salah seorang sahabat kita ini Mbak Dina mau umroh katanya. Ada nggak kajian tentang umroh? Kayaknya kita belum deh, saya bilang ya. Kalau gitu kita bikin aja deh tambahan ya, siapa tahu bisa kita juga saling belajar umroh dan haji. Walaupun kita yang tidak berumroh dan tidak berhaji, juga agar mengetahui hakikat umroh dan haji. Gitu, sehingga kita juga bisa merayakannya dari sini gitu kan. Insya Allah. Gitu Mbak Dina ya. Semoga lancar semua persiapannya baik. Em, karena ini kajian suluk online ya, saya lebih fokus tidak kepada aspek fikih yang para ustadz pasti sudah menyentuh itu. Banyak kajian di YouTube ya yang bicara tentang itu, tentang apa namanya tahapan-tahapannya dan lain sebagainya. Jadi fokus kita kepada aspek suluk, aspek dimensi batin dari apa makna sebuah haji dan apa makna sebuah umroh gitu. Semoga ini bisa menjadi keping puzzle yang melengkapi khazanah agama lainnya gitu ya yang disampaikan oleh uh, ustadz yang lain. Baik, sahabat-sahabat, kalau kita lihat ya bicara tentang haji, umroh, itu kita lihat dulu Al-Qur'annya. Nah, di sini di surat Al-Baqarah 189 kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, bulan sabit ahillah. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia ya, linnas yang menarik wal haj gitu. Jadi ada sekeping informasi dalam Al-Qur'an yang mengaitkan haji dengan perihal bulan sabit. Jadi bahwa itu adalah sebuah petunjuk bagi manusia dan bagi haji. Jadi nanti kita lihat berikutnya dikatakan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tapi kebajikan itu adalah kebajikan bagi orang yang bertakwa yaitu masuki rumah dari pintu-pintunya. Ini juga sebuah perlambang lain. Dalam Islam adabnya nih kalau kita ngebel 3 kali sang tuan rumah tidak menjawab, itu jangan maksa pergi. Berarti barangkali yang bersangkutan sedang istirahat. Barangkali yang bersangkutan tidak sedang siap menerima tamu. Ya. Jangan sampai kejadian ngebel di pintu depan, nggak ada yang jawab, dia ke belakang. Jadi agak menteror gitu. Tidak boleh masuk dari pintu belakang. Ya, jadi itu adalah adab. Ya. Kecuali misalkan udah saudara dekat, ini kok dihubungi nggak ada aja, nah itu beda, beda kondisi gitu. Tapi kalau tamu 3 kali ngebel, 3 kali ngetuk, yang bersangkutan tidak menjawab, sudah pergi. Nggak boleh masuk rumah dari pintu-pintunya kecuali dari pintu depan. Ini sebuah adab yang tinggi gitu ya. Nah, apa makna hilal dan haji gitu. Nah, kalau bicara hilal, kita bicara pembagian bulan dalam Islam yaitu Komariah. Jadi bulan dalam Islam kan penanggalan itu ada penanggalan bulan, ya ada penanggalan samsiah, jadi berdasarkan rotasi matahari. Kalau dalam Islam bulan baru, hari baru itu dihitung sejak waktu maghrib tiba. Jadi malam hari, which is matahari tidak ada. Nah, kita mesti paham urutan bulan dalam Islam. Dimulai dari bulan Muharram, dari kita Safar dan lain sebagainya. Kita ini sedang ada di dalam mirip sepertiga bagian akhir ya dari 1 tahun. Nah, kalau ingat sepertiga itu ingat sepertiga malam. Biasanya ada hal yang disimpan oleh Allah Ta'ala di sepertiga bagian terakhir. Dan memang dalam kasus ini, sahabat-sahabat, bulan Ramadan itu yang menjadi sebuah rangkaian dari Rajab, itu bulan suci.
Sya'ban bulannya Rasulullah SAW. Sekarang kita di bulan Ramadan. Untuk menjelang nanti di Syawal, nanti Zulqa'dah, Zulhijjah nanti di bulan Di Medan haji berarti itu ya. sebagai Izin berarti. bocor. Iya, izin bocor. Ah, sebagai uh, puncak dari sebuah ritual. Ya, jadi pilar Islam itu dibentuk seolah-olah dalam satu bulan, satu tahun. Syahadat, sholat, zakat, saum, saum dulu kan di bulan Ramadan, nanti haji. Jadi ada kaitan antara saum di bulan Ramadan dan haji. Nah, itu ya untuk yang persiapan umroh dan haji ini kita lagi persiapan. Kenapa kaitannya saum dan haji? Nah, ini kalau mau kepentingannya mau jadi haji mabrur, ya mabrur yaitu dipersiapkan sebenarnya dari bulan Ramadan inilah gitu. Nah, sekarang jadi ada kaitan ketika Al-Qur'an Allah Ta'ala berbicara berfirman dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ya surat 18 ayat 189 tentang hilal dan haji. Nah, kita lihat sejenak fenomena hilal. Apa itu hilal? Jadi orang tuh kan melihat ru'yah ya untuk memasuki ini bulan baru, yaitu sekeping mulai muncul sekelumit cahaya dari bulan yang baru. Itu adalah hilal. Sekarang ketika orang melihat cahaya hilal dari bulan, sebenarnya yang orang lihat adalah pantulan cahaya matahari. Ini yang indah. Betul? Karena bulan adalah objek langit, benda langit yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Dan matahari itu tuh simbol ruh, Roh Kudus, al-haq, kebenaran. Ya. Makanya kalau siang hari beda, kita bisa melihat lebih jelas dibanding malam hari. Kalau kebenaran bisa menampakkan segala hal dengan lebih jelas. Jadi sebenarnya di sini ada sebuah pesan hikmahnya bahwa itu kenapa pertama hilal itu berkaitan dengan haji dan nanti haji berkaitan dengan Ramadan. Ya, karena kewajiban saum kita misalkan di siang hari bukan malam hari. Ingat, kita tidak sekedar intermittent fasting. Intermittent fasting kan asal ngitung berapa jam, tidak. Kita mematuhi hukum alam ketika matahari masih ada, kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak ghibah ya, itu kan ada syariat saum secara lahir ya, tapi jangan lupa saum secara batin. Jangan sampai kita hanya menahan lapar dan dahaga tapi marah-marah masih ya kan, bergunjing masih, itu berarti tidak saum secara hakiki. Dan ini berkaitan dengan siang hari gitu. Jadi bahwa kita menahan diri ya simbolnya adalah secara suluk persiapan hari haji nih dan umroh. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak ada al-haq. Karena kita saum di siang hari. Jadi kalau seseorang itu harus mulai orang-orang yang bersuluk ya, mulai kembali kepada Allah dan serius beragamanya. Dia sudah melakukan pertimbangan, segala sesuatu ditimbangnya al-haq. Jadi tidak sekedar aku pengen keluar negeri tanpa mempertimbangkan Allah di situ. Kita gajian nih awal bulan, akhir bulan gitu ya. Langsung spend sana sini tanpa mempertimbangkan Allah. Allah. Al-haq ini yang hak seperti apa? Nah, mengetahui al-haq itu butuh takwa. Ramadan ya, ayatnya jelas ya di TV tiap hari. Auzubillahi minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Saum itu membawa kepada ketakwaan. Kenapa butuh takwa? Di ayat lain, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah maka Allah mengajarimu. Tentang apa? Di antaranya tentang mana hal-hal yang hak, mana yang batil. Gimana bisa membedakannya? Begitu. Jadi ini salah satu tanda-tanda kita persiapan untuk haji dan umroh. Baik itu yang bisa, yang mampu ke sana silakan, tapi yang tidak setidaknya aspek dimensi batinnya sudah mulai dikerjakan. Kita saum nih,
berpuasa di siang hari. Tapi kita juga harus melihat aspek bahwa kita belajar untuk selalu mempertimbangkan perasaan Allah di setiap keputusan kita. Itu maksudnya ketika kita segala sesuatu itu harus ada al-haknya. Kita selalu mengajak Allah dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau seorang sufi berkata, bahkan perkara engkau meminta garam. Apa sih maksudnya kepentingan garam, lawang murah, ya kan? Tapi di situ ada bahwa segala sesuatu datang dari Allah Ta'ala dan kita tidak mampu. Kita manusia itu dari nol, nggak ada modal, tidak punya apa-apa, tiba-tiba dikasih ini semua, semua limpahan nikmatnya. Mengetahui hal itu, dia menghamba gitu, ya Allah, lagi masak gitu ya, boleh nggak tambah garam gitu kan? Gitu. Jadi hal yang pertama bicara tentang hilal adalah bicara tentang melihat sinaran al-haq. Karena yang dilihat pada hilal adalah sebuah pantulan dari matahari. Jadi itu hikmahnya buat kita belajar melihat al-haq di segala sesuatu. Itu indah, tapi memang butuh akal dalam. Akal dalam itu bisa bisa timbul kalau hatinya mulai hidup. Dan hati hidup kalau dia bertobat, mencari Allah Ta'ala. Siap hidupnya diatur oleh Allah Ta'ala. Berserah diri, ya Allah aku ingin engkau yang mengatur. Itu mulai itu dihidupkan hatinya. Kalau orang terbiasa mem, meminta sama Allah, ya Allah ini benar apa enggak nih? Aku mau ngambil keputusan ini. Menyertakan Allah di segala hal. Perlahan-lahan dia akan melihat al-haq di semua hal. Sampai ujungnya seperti yang dalam surat Ali Imran. Ulil albab. Yang bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah tidak ada sesuatu pun yang batil. Batil itu lawan dari al-haq. Karena dia melihat di segala sesuatu adalah hak, hak, hak. Aku paham sekarang kenapa aku dibikin bangkrut. Aku paham kenapa aku dibikin sakit. Aku paham kenapa aku dibikin ditipu orang pada saat itu. Semua penggal kehidupan, dia bisa Allah ajari melihat haknya. Ketika itu terjadi, dia langsung settle. Damai hatinya. Karena dia tahu ada pelajaran di balik itu. Dia tahu Allah sedang menumbuhkan sesuatu di dalam jiwanya. Tidak ada yang hilang. Apa-apa yang Allah ambil dari kita, sebenarnya dia kembalikan dalam bentuk yang lebih baik, hanya kita tidak menyadari. Karena itu adalah karakter Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Dia tidak mungkin menzalimi hambanya walaupun sebesar zarah. Al-Quran. Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Nggak ada bengis di dalam dia. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik. Masalahnya kita nggak paham bahwa itu lebih baik dibanding apa yang hilang dari kita. Makanya kepentingan saum butuh takwa. Tanpa takwa, susah Allah mengajari kita karena hati kita cenderung penuh dengan agenda pribadi dan hawa nafsu. Kita cenderung mendikte Allah bahwa kehidupan yang terbaik bagi saya adalah yang ini ya Allah. Kalau saya nggak dapat ini, nggak punya ini, kayaknya saya nggak bahagia. Itu kita mendikte Allah melalui, memang sih doa, berdoa, sholat, tapi hatinya tidak berserah diri. Two different things. Hal yang berbeda. Kita berdoa untuk mendikte Allah, bukan berdoa untuk berserah diri. Ya Allah silakan diatur. Dua hal yang berbeda. Akhirnya orang menjadi pontang-panting dalam kehidupan. Selalu merasa miserable, selalu merasa kecewa. Selalu merasa kok aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya padahal pengabulannya dalam bentuk lain yang kita tidak paham. Kenapa nggak paham? Karena hatinya belum bisa diajari Allah, belum siap. Selalu penuh dengan agenda pribadi. Gimana cahaya bisa masuk? Padahal ilmu adalah cahaya. Jadi benarlah apa kata Nabi Isa, tugasmu tuh bukan cari Allah. Allah selalu ada. Kitanya aja nggak sadar. Tugasmu adalah pahami bahwa ada hijab yang sedang menyelubungi kolb kita dan minta sama Allah untuk mengangkat itu. Karena hanya Allah yang bisa mengangkat itu semua. Ya. Nah itu jadi dari hilal. Hal lain, nah ini masalahnya, kenapa kita butuh melihat al-haq? Nanti sahabat-sahabat,
timbangan di hari itu, di padang mahsyar, di yaumil mizan, bukan sekedar, bukan udah berapa rakaat sholat waktu hidup, zakat berapa, nggak dihitung begitu. Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yaumidin al-haq. Timbangannya adalah al-haq. Seberapa banyak kita meraup al-haq dalam kehidupan. Faham bahwa itu hak. Dan orang-orang yang diajari itu disebut humul al-muflihun. Jadi mumpung kita di bulan puasa nih, bulan Ramadan. Kita sebenarnya berpuasa ini secara batin mesti berpuasa dari semua tindakan yang tanpa menyertai al-haq di dalamnya. Karena kadang kita bahkan sholat sekalipun nggak ada al-haqnya. Bisa jadi, bisa itu. Ada hadisnya, sholat iya tapi membuat dia makin jauh sama Allah Ta'ala. Itu artinya nggak ada al-haqnya. Ya Allahu Akbar, pikirannya kemana? Sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Atau biar dilihat mertua, oh iya sholat. Mungkin tahajud, tapi agendanya tuh ingin meraih laba. Mungkin berzikir banyak-banyak, tapi sebenarnya agendanya cuma bukan Allah yang dicari. Cuma sekedar pengen bebas utang misalkan. Which is fine, Allah akan ngasih, tapi al-haknya jadi nggak merasa di situ bahwa itu hanya urusan dunia saja sebenarnya. Nah pada akhirnya kalau kita mau umroh haji yang sebenarnya haji ya kita itu jangan di situ harusnya naik ke al-hak, cari al-haknya. Karena sahabat-sahabat dimanapun kita ditempatkan posisi kondisi apapun itu dengan karsa Allah, dengan izin Allah, biiznillah. Nah izinnya itu yang mahal. Kalau dia menginginkan berarti ada sebuah keagungan di situ. Ya, karena biasanya kita ditempatkan kerja tuh mikirnya dunia aja, ya kan? Yang dipikirin, oh kerja di sini gajinya segini, aku bisa beli ini. Terus aja yang dipikir apa muter-muternya masalah dunia. Pada kita nggak pernah bertanya ya, misalnya ya Allah, apakah Engkau ridho aku ngambil pekerjaan ini? Gitu. Jadi ketika ngambil keputusan tuh tanya ridho nggak Allah? Apa Engkau senang? Jadi gitu. Jangan lihat gajinya aja gitu ya atau sekedar hal yang duniawi tanpa mempertimbangkan perasaan Allah yang mencipta kita. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau belajar puasa saum yang lebih dalam, kita belajar selain saum yang fisik, ya, menahan lapar, menahan. Bayangkan, itu kan hal yang basic sebenarnya. Makan, minum, boleh gitu. Saum dalam Islam tuh boleh makan minum. Nanti tapi nunggu maghrib gitu. Jadi ada belajar untuk menahan diri. Nah, menahan diri diantaranya adalah kita belajar tidak serampangan membuat keputusan tanpa menyertakan dia di dalamnya. Tidak sembarangan mengambil kesimpulan tanpa kita mempertimbangkan dia sedang mengajarkan aku apa. Itu kita mencoba menyertakan al-haq di setiap hal. Al-haq adalah salah satu asmanya. Bahwa ada kebenaran di situ. Jadi seorang salik, yaitu seorang yang bersuluk, hidupnya akan senantiasa penuh kontemplasi. Ketika dia dicederai oleh seseorang, baik oleh perkataannya atau perbuatannya, dia tidak langsung marah sama orang itu. Karena dia melihat dulu kenapa orang itu diizinkan sama Allah ngomong begitu, ngirim SMS seperti itu, bicara seperti itu, berperilaku seperti itu. Ada izin Allah di dalamnya. Kesadaran bahwa orang itu adalah sekedar pion yang Allah gerakkan. Dia mencoba melihat al-haq di dalamnya. Oke, kalau Allah mengizinkan itu, dia tuh seperti mengirim surat cinta kepadaku. Sebuah pesan, apa yang harus aku pelajari ya Allah dari ini? Dia diam dulu sebelum berespon. Duh, aku sakit nih hatiku. Tapi apa yang sebenarnya engkau tengah ajarkan kepadaku melalui ini? Itu. Itu di antara tanda-tanda salah satu aspek kenapa haji dikaitkan dengan hilal dan hilal itu berkaitan dengan melihat aspek al-haq kebenaran. Ini baru satu aspek dari ibadah haji. Ya, insya Allah
Sesi kita 4 sesi ini ya, tapi hari ini kita melihat ada berbagai dimensi sebenarnya. Ketika kita mau bersiap berhaji, oke, zikirnya udah diapalin, oke, ya, bagus. Sudah siap-siap sabar, iya. Sudah siap-siap say goodbye to everyone. Just in case nggak balik lagi, bener nggak? Siapa tahu. Which is sebenarnya hal seperti itu harusnya tiap hari. Lalu nggak haji juga, maut tuh bisa mengintip dimanapun, kapanpun. Ya, jadi sebenarnya kesadaran bahwa barangkali ini hari terakhir itu, bahkan Rasulullah tuh, Ali gitu ya bin Abi Thalib, ya tuh pucat tiap kali mau sholat. Jangankan bukan merasa hari terakhir, beliau jalan dari tempat wudhu ke tempat sholat itu khawatir nggak nyampe katanya. Siapa tahu diambil, wah, diambil nyawanya ketika jalan dari tempat wudhu ke tempat sholat. Itu mentalitas orang yang berhaji itu sebenarnya. Dia melihat bahwa kapanpun dia bisa dipanggil. Jadi mentalitas seperti itu harus sudah menyiapkan hati supaya nggak berat sakaratul mautnya. Ya, jelas macam-macam sudah disiapkan lah. Utang dibayar gitu ya, wasiat sudah disiapkan. Just in case dipanggil tidak terduga, nggak pernah tahu ya. Karena kalau dipanggil ya nggak bisa balik gitu. Jadi yang ada hanya penyesalan. Nah jadi dimanapun kita berada, sahabat-sahabat, pasti ada al-haknya. Pasti ada kebenaran di situ, pasti ada kebaikan. Perjuangan kita adalah kita mesti betul-betul berjuang, mengetahui kenapa Allah menghendaki kita menghadapi itu. Tinggal di kondisi seperti itu, menjalani pengalaman itu. Itu di antara sebagian pengertian saum dan al-haq. Ya. Nah, ini ayat ini yang selalu ditampilkan di TV sampai saya hafal gitu ya, menjelang maghrib, ayat favorit. Bahwa saum itu end game-nya diantaranya adalah buahnya harusnya membuahkan ketakwaan. Apa sih takwa tuh? Karena kalau orang takwa itu tadi wa yu'allimukumullah, diajarin. Tanda orang takwanya benar dan Allah ajari, dia jadi lebih bijak melihat kehidupan. Lebih nggak gerasa-gerusu ngambil keputusan. Nggak gampang emosionalan kayak dulu lagi. Lebih adil ya, lebih tenang. Nah itu tanda-tanda saum kita bener, nggak cuma menahan lapar dan dahaga gitu. Kita bisa lebih adil ya menghadapi semua semua yang Allah berikan, diberikan haknya. Anak ada macam-macam ya, anak yang satu yang dua beda macam-macam. Ada mertua yang satu, yang dua orang tua dan lain sebagainya, semua diberikan haknya. Termasuk masalah ketakwaan yang benar. Dia tidak khawatir dengan masalah rezeki. Dia tidak takut miskin. Dia tidak takut aduh anakku gimana gitu. Kalau masih takut hal-hal seperti itu, artinya I'm sorry plainly to say, no sugarcoating. Berarti belum memperoleh ketakwaan. Berarti tanda tanya tuh saumnya. Mungkin baru sekedar menahan lapar dan haus. Batinnya belum belum bersaum. Tandanya masih khawatir dengan kehidupan. Masih takut kurang rezeki kayak Allah tidak berkutik gitu. Padahal dia sang Rabbul Alamin. Itu tandanya belum takwa. Karena orang yang takwa tidak akan khawatir dengan hari esok. Orang yang bertakwa tidak akan cemas dikit-dikit. Aduh, gimana ya rumah tanggaku? Gimana ya anakku? Cemas dikit. Nah, kalau itu masih banyak khawatir, masih banyak takut akan hari esok, mesti banyak-banyak istighfar. Tanda bahwa imannya masih lemah. Iman yang kuat akan melihat bahwa Allah yang menjamin rezeki kita. Itu steadfast di dalam dada, di dalam kolb. Tenang, Allah yang menjamin. Emang nggak bisa digada-adain sih. Kalau nggak kuat cahaya imannya ya akan shaky. Terlalu dibikin goyang dikit, takut gitu. Nah itu istighfar banyak-banyak. Hanya Allah yang bisa memperkuat intensitas cahaya iman itu. Nah itu sebagai kontemplasi buat kita ya. Ini saum kita tuh ngapa-ngapain nih ya. Jangan sekedar menahan dahaga dan lapar saja, supaya kita benar-benar tertransformasi dengan
bulan yang luar biasa ini, dengan ibadah yang luar biasa ini. Itu itu diantaranya. Nah, sekarang kita maju ke ayat ini ya sekarang. Nah, bulan Ramadan, karena ada kaitan antara haji dengan Ramadan. Ini sebuah sequence, sebuah urutan. Ramadan, Zulqa'dah, nanti Zulhijjah. Itu kenapa 2 hari raya diadakan berkaitan dengan ini. Idul Fitri, nanti Idul Adha. Kita mesti paham kenapa Idul Fitri itu modal buat ibadah Lebaran Haji. Karena di Ramadan ini modalnya, persiapannya. Ramadan adalah bulan bakaran. Kata Ramadan, Ramadan dari bahasa Arab artinya panas yang membara gitu. Ramadan itu sangat panas dan memang pada saat dulu ketika di gurun itu katanya lagi panas-panasnya bulan itu. Tapi dalam panas itu adalah sesuatu yang membakar sampai dia glowing gitu, membara. Di bulan ini yang dibakar adalah semua hijab-hijab di dalam shoulder, rongga dada dan yang melengket di dalam kol. Bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Kenapa harus dibakar? Adalah aspek-aspek yang tidak hak itu tadi, yang udah lama nempel. Kalau gigi itu udah banyak plaknya gitu ya, mesti dihancurin. Dan itu hanya bisa dilebur dengan panas api. Di antaranya secara fisik pun kita menahan diri, panas gitu ya. Tapi itu menyehatkan, sangat menyehatkan. Nah, terkait dengan itu, pembakaran ya, yang ditempa itu adalah kolb diri kita sebenarnya. Maka adalah surat dalam Al-Quran disebut Al-Hadid, besi, itu bicara tentang kolb. Kenapa harus dibakar? Karena kita bertumbuh sudah setua ini, cenderung banyak hal-hal yang membentuk kita sehingga kita menjadi pribadi yang bukan diri kita sendiri. Kita dipertakuti oleh masa lalu kita dibentuk oleh ego orang tua kita dan sekeliling kita sehingga kita menjadi karakter yang bukan fitrah. Oleh karenanya faktor kembali menjadi fitrah ini faktor sentral di akhir Ramadan. Itu kenapa Idul Fitri, hari ketika kita merayakan kembali ke fitrah. Itu di dalam suluk itu mencapai tahapan pertama seperti bayi yang baru lahir. Kolbnya bulat, bersinar seperti purnama. Idul Fitri. Jadi orang yang layak merayakan Idul Fitri, orang-orang yang kembali ke fitrahnya. Tapi harus melalui sebuah pembakaran karena disadari atau tidak, kita telah menempuh sejauh banyak ini ada macam-macam tragedi dalam kehidupan, mungkin trauma ya yang ditimbulkan oleh orang tua kita, mungkin pernah dibully barangkali atau apapun. Semua peristiwa dan pengalaman yang telah kita alami selama berpuluh-puluh tahun itu menjadikan kita karakter yang sekarang ini yang sebenarnya tidak banyak karakter tambahan. Itu yang berwujud sebagai sebuah ketakutan, sebagai sebuah kegelisahan. Kenapa aku kok nggak happy terus? Kenapa aku feeling lonely terus? Karena ada sebuah yang mengganjal. Karakteristik tambahan yang itu inevitably secara tidak terelakkan terbentuk bentukan masa lalu. Kita tidak sadar menjadi diri kita yang bukan sebenarnya. Tidak meraih fitrah kita. Nah, itu dibakar di bulan Ramadan. Gitu. Karena nanti simbol ketika kita kembali menjadi diri pribadi, di haji itu digambarkan dalam tawaf. Yaitu kita menemukan orbit diri kita masing-masing. Yaitu ketika kita menemukan diri yang sejati. Ya, jadi di bulan Ramadan ini selain kita menahan lapar dan dahaga, yang dibentuk sebenarnya ego kita. Ego kita akan dikecilkan tuh si ego. Karena selama dia masih sebesar unta, tidak masuk, harus masuk ke lubang jarum begitu dalam Al-Quran. Si ego itu masih kecil. Ciri ego yang paling utama ya, gampang marah. Itu dah. Kalau kita masih gampang marah, gampang kesulut, dendamnya, aduh susah banget gitu ya. Gampang pundungan kalau orang Sunda bilang. Gampang tersinggung, itu ciri egonya masih besar. Ya. Jadi kalau orang egonya kecil,
Orang mau ngomong apa gampang memaafkan. Let go. Sehari, 2 hari. Apalagi yang omongannya udah berbulan-bulan yang lalu masih diingat-ingat terus. Itu yang sakit kita kena nanti. Di bulan Ramadan ini yang dibakar itu ego itu. Karena orang itu harus berkarakter dengan karakter Allah Ta'ala. Yaitu maha pengasih, maha penyayang, maha pemaaf. Ya, kalau keselan, dendam kan itu bukan karakter Allah Ta'ala. Nah, kembali ke fitrah itu kita harus menyalakan karakter-karakter ilahiyah di dalam diri kita. Kita dibakar untuk menjadi manusia yang baru. Nah, tentang pembakaran ini ada di surat Ar-Rod ya, ayat 17. Perumpamaannya luar biasa. Jadi Allah Ta'ala berfirman gini, Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Air itu membawa buih yang mengambang dari logam yang mereka lebur dalam api. Nah, ini bicara tentang sebuah peleburan, pembersihan. Taholi namanya. Dibersihkan, baru nanti tahalli, penyematan sifat-sifat baik. Jadi sesuatu yang tidak ada gunanya buat kita, ya batil itu sebenarnya nggak ada gunanya kecuali membawa keburukan. Itu Allah tahu. Duh, kok dia menyimpan itu ya? Itu sampah di dalam hatinya. Dia ambil. Nah, jangan kaget. Ketika proses pembakaran ini terjadi, maka takdir yang melingkupi kita dalam keseharian itu paralel dengan kondisi hati kita. Kalau Allah lihat misalkan, oh kamu pelit nih orangnya cenderung. Aku kasih orang yang minta. Itu. Supaya meredam sifat pelit itu. Supaya dihantam itu. Oh kamu masih sombong nih. Oh, terlalu pede. Aku hantam ya. Oh, dikelotokin tuh caranya dia melepaskan itu adalah dengan mengirim aja situasi orang yang bikin rasa pedenya berkurang. Jadi di balik semua takdir yang menimpa kita, sungguh itu adalah sebuah proses pensucian kalau kita sadar. And yes, kita cenderung menolak itu. Atau nggak ngaku menolak, tapi marah-marah langsung sama oknum-oknum yang Allah kirimkan kepada kita. Sebenarnya itu sebuah penolakan halus. Karena dia tidak melihat dirinya sebagai kausa prima, sebagai asal dari kenapa semua itu diwujudkan. Dia tidak melihat bahwa semua fenomena itu sebenarnya hanya sebuah refleksi dari apa-apa yang ada di dalam dada dan hatinya. Yang dia lihat itu kesalahan orang lain. Dia tidak melihat bahwa itu semata-mata adalah sebuah proyeksi dari yang Allah lemparkan dari dalam hatinya. Saking sulitnya melihat keburukan di dalam hati, Allah temparkan dalam layar 3 dimensi berupa kehidupan yang luar biasa ini. Karena kita biasa melihat layar bioskop 2 dimensi, tapi kehidupan tuh layar 3 dimensi. So alive, semua hal seperti otomatis gitu. Padahal nggak semua berkaitan satu sama lain. Kesadaran untuk melihat bahwa itu ada kaitannya dengan diri itu sebuah hidayah tertentu, sebuah pemberian. Akhirnya orang dibuat tunduk, humble, ya berserah diri pada semua keputusan Allah Taala. Jadi nggak berkurang marah-marahnya, ya karena melihat itu semua itu keburukan diriku, keburukan yang kita lihat di pasangan, tingkah laku anak-anak, mesti ada kaitannya sama kita. Itu yang kadang kita susah melihat. Kemudian kita minta doanya apa ya biar dia berubah. Fokusnya sama dia aja. Tanpa merubah dirinya yang nggak akan berubah-ubah tuh dia. Fokusnya mesti istighfar banyak-banyak di dalam diri. Otomatis berubah nanti semestanya. Begitu. Kalau suluk ya. Itu kalau Al-Qurannya ada barang siapa yang tidak mengubah nasib. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah nafsnya. Ya, itu. Nah, jadi memang ada peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Karena kita bertumbuh secara tidak lepas dari peran orang tua. Sejak kecil kita mengalami kehidupan yang didampingi orang tua. Sehingga lama-kelamaan iman itu meredup, egonya yang muncul. Dan ego itu yang menjadi karakter palsu. Makanya orang tua itu berat amanahnya untuk menjaga iman sang anak supaya tetap bersinar. Ya,
Jadi makanya sebaik-baik pemberian kata Rasulullah dari orang tua pada anaknya itu akhlakul karimah. Kan kita suka terjebak dalam sebuah ilusi. Aku ingin ngajarin anakku agama yang baik. Oh, dikirim ke pesantren yang katanya keren atau manggil guru agama yang katanya bagus. Dia tidak sadar bahwa pendidikan agama yang utama dari dirinya sendiri, yaitu orang tuanya. Anak akan menyerap apapun yang kita katakan, bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menghargai tukang parkir, satpam, cara kita ngomong sama mereka, dia serap itu semua. Kita tengah mengajarkan akhlak kepada mereka melalui apapun. Action speaks louder than words. Perkataan kita lebih mereka serap. Tindakan kita lebih mereka serap. Karakter kita lebih mereka serap dibanding apapun kata-kata kita. Ya, jadi memang orang tua punya kontribusi besar terhadap anak-anaknya. Makanya doa usia 40 tahun ketika orang berkata lebih apa namanya? An ashkuru nikmataka allati, aku bersyukur pada nikmat yang telah engkau berikan, juga disebut tentang peran orang tua. Ya, sahabat-sahabat, itu pelajaran agama tuh dari akhlaknya. Bagaimana kita berakhlakul karimah, senyum ya sama orang yang dianggap kecil. Orang akan melihat, oh si anak akan melihat, oh gitu ya cara orang tuaku memperlakukan Pak Satpam, tukang sampah, pembantu rumah tangga gitu. Dia akan menyerap itu. Cara anak melihat bagaimana suami istri berkomunikasi, saling respect satu sama lain gitu kan. Itu. Um, itu nuansa yang membentuk karakternya. Nah, kita we're not perfect as parents. Kita kadang marah di depan anak, kadang bertengkar di depan anak, kadang itu menyimpan sisa-sisa trauma tertentu dan membentuk karakter yang berbeda dari diri anak. Dan kita secara tidak sadar juga punya karakter-karakter yang sebenarnya bukan diri kita yang sejati. Kita yang sejati itu nggak penakut. Kita yang sejati itu nggak marahan. Terbentuk kan udah sekian lama. Itu yang dibakar. Ya, itu yang dibakar. Jadi si anak akan lihat kan kalau misalkan orang tua nih masih ributnya masalah rezeki gitu ya sampai piring melayang, itu imannya meredup di diri anak karena si anak akan belajar, oh kayak gini kalau kita menghadapi kurang rezeki, responnya adalah dengan oh perang. Dia akan belajar itu, dia akan mengcopy itu. Ketika menghadapi kehidupan dia akan subconsciously secara di bawah sadar muncul lagi. Nah, di bulan ini dibakar agar trauma-trauma yang membekas itu hilang. Gitu ya, si anak menjadi tidak pemarah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi memang inilah karakter suluk. Kembali kepada Allah itu harus ada tempaan. Disadari atau tidak, suluk ini adalah sebuah jalan pemusnahan hal-hal yang batil. Artinya semua keburukan dimusnahkan. And that's the way. Karena hanya menunggu mau di sini dihancurinnya atau di alam barzakh, which is lebih menyakitkan. Jadi dengan kesadaran, makanya haji itu ibadah yang wah fisiknya repot banget. Panas-panas ya jualan. Mesti nabung lama gitu kan. Memang karakteristik seorang saleh itu hidupnya dalam kepayahan. Ini yang kita mesti berani gak? Mau jadi salib gitu menapaki jalan suluk, tapi harus ada harga yang dibayar untuk sebuah kecerahan hati, untuk sebuah kedekatan sama Allah Ta'ala. Karena kita terlanjur banyak berpaling, mesti dibakar dulu. Jadi ada fase di mana banyak payah-payahannya, tapi berpayah-payahnya di luar, tapi hatinya damai. Dibanding dengan orang kayaknya enak-enak aja, semuanya ada, tapi hati gersang. Itu bisa bikin orang bunuh diri sama-sama. Fenomenanya tidak sedikit. Ya tentu milih damai dan juga hati terang. Itu nanti kalau sudah sampai ke makom kolb itu seperti itu, ada dapat surganya. Tapi karakteristik para pejalan itu mesti menjelang pembakaran. Makanya bulan Ramadan bulan pembakaran. Kita mesti belajar ya berpuasa dari hal-hal pikiran-pikiran yang tanpa menyertai kehadiran Allah. Pikiran tuh banyak jenisnya masalahnya.
scientifically ya, yang bisa dihitung oleh EEG, itu dalam sehari orang cetusan pikiran 60.000 sampai 70.000 berdasarkan brain waves. It's nothing. Kalau kata seorang sufi, pikiran yang melonjak dalam keseharian itu jumlahnya 400 trillion 10,000, 400 triliun 10.000. Artinya kita dipenuhi dengan banyak pikiran-pikiran yang more likely bisa jadi nggak benar. Itu kenapa dipandu harus banyak zikir. Ya, kita berpuasa dari pikiran-pikiran nggak benar tuh berpikir seperti itu. Jangan-jangan dia begitu. Udah, stop. Belajar berpuasa, saum diantaranya adalah belajar nyetop mikir yang nggak baik. Nggak produktif berpikir seperti itu. Gimana kalau dia begini? Nggak produktif. Astagfirullah. Baik lagi. Harus fokus sama yang positif. Nanti ada the law of attraction akan bekerja kalau kita fokus yang positif, tiba-tiba semua jadi positif. Badan pun akan merespon. Ya, secara medis kalau orang cenderung mikirnya negatif, dia akan create stress. Ya. Stresnya itu bisa ya kalau stress is a normal mechanism. Binatang juga stres. Tapi stresnya beda binatang sama kita. Seekor zebra akan stres kalau dia melihat lion, singa. Dan itu penting. Kalau dia stres, dia langsung lari kenceng. Hormon memacu, jantung berpacu supaya dia selamat, nggak dimakan. Begitu singa hilang, stresnya hilang. Manusia, stresnya mau siang, pagi, malam, berminggu-minggu, berbulan-bulan dihantui oleh pikirannya sendiri. Akhirnya body, secara badan, dia nggak bisa bedain itu real apa enggak. Yang dia tahu kok jantung deg-degan terus ya. Tensinya tinggi terus. Wah, rusak badannya. Ya, nah, kita belajar berpuasa mulai dari mengendalikan pikiran. Nggak perlu mikir-mikir yang gimana ya, mempertakuti diri sendiri, ngapain? Nggak produktif. Udah, tenang aja yang ada hari ini, kita lakukan yang terbaik untuk hari ini. Hari depan gaib, kita punya Allah. Gitu. Jadi sekali lagi, karena jalan suluk ini adalah jalan tempaan, mesti nggak ada salik yang bebas dari masalah. Karena setiap masalah itu sungguh memurnikan. Proses pemurnian ini adalah wajib supaya kita bisa membaca Al-Quran. Ayatnya adalah tidak bisa membaca itu kecuali illal mutahharun. Begitu katanya dalam Al-Quran. Tidak bisa mengambil hikmah Al-Quran illal mutahharun. Mutahharun itu orang yang dibersihkan. Pasif dia. Dibersihkan. Dibakar. Kalau orang faham Al-Quran, makna dalamnya, mesti dia faham kehidupan. Mesti dia faham dinamika yang terjadi dalam diri. Karena 3 kitab itu, seperti dalam surat Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim. Zalikal kitab. Alif, ya, kitab Al-Quran, Lam, kitab kehidupan, Mim, kitab diri. Itu adalah kitab. Ya, supaya kita nggak bingung menghadapi kehidupan. Lanjut ya. Nah, nanti kalau kita paham Al-Quran, artinya kita mengalami sebuah nuzul Quran yang hakiki. Sampai kepada hati kita sebuah pengetahuan yang menyeluruh tentang kenapa kita dilahirkan di situ. Kenapa kita mengalami sekian rangkaian takdir kehidupan yang bikin kita pusing, ya kan? Cari rezeki pusing, ya kan? Ada ribut-ribut pusing, rumah tangga pusing, ya. Hal itu akan menjadi faham. Nah, itu kemudian semua hal yang terjadi berserak seolah-olah tidak berhubungan, tanda dari haji, ya, karena dia ini adalah perjalanan menuju apa namanya manunggalan. Jadi bahwa kerja kita, rumah tangga kita, sport gitu ya, tetangga itu adalah hal yang tidak terpisah dari diri kita. Jadi ibadah itu bukan sekedar di petak sholat dan umroh di sana, tapi semuanya adalah sesuatu yang muwahid, sesuatu yang menyatu. Karena kalau kita masih pola pikirnya, frame-nya masih berserakan, pasti pusing. Merasa aku kok di sini aku kehilang, aku tuh pengennya sholat. Nah, dia tidak melihat bahwa ini adalah sebuah ibadah lain. Masih mengotak-kotak, berarti belum menyatu. Nah, ibadah haji diantaranya adalah untuk menyatukan itu semua. Dan itu hanya terjadi kalau sekat-sekat yang ada itu dibakar. Ya, agar ujungnya adalah menjadi orang yang bersyukur. Ya, suratnya surat Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah
bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, gitu ya. Dan berpuasalah ujung-ujungnya ya, agar kamu bersyukur. Ini adalah makom tinggi, bersyukur. Orang yang bersyukur, sahabat-sahabat, adalah orang yang senantiasa menyertakan al-haq di segala hal. Di segala hal ada Allah. Kenapa dia menyertakan Allah? Kan dia selalu bermunajat sama Allah, sang al-haq. Ya Allah, kalau aku ambil gini bagaimana? Dia sertakan. Jadi Allah menyertainya. Buat seorang seperti ini, hidup itu adalah serangkaian upaya untuk mengoptimasi apa-apa yang dia berikan. Nggak ada yang namanya kurang. Nggak ada yang namanya telat. Buat dia, oh ini yang Allah beri, oke gimana caranya? Ya, gimana caranya supaya Allah bisa membimbing hamba memberikan respon yang terbaik. Nah ini ada kaitan antara bulan Ramadan dengan kebersyukuran. Nah, kemudian ini tadi ayatnya 185 ya. Ayat 186-nya berkata tentang apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Nah, terus ini ayat yang sering dikutip, dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, ad-da'i, apabila dia berdoa kepadaku. Gitu kan. Nah, ini ada kaitan antara kalau orang sudah masuk makom syukur di ayat 185-nya. Berarti semua itu sudah mulai mentauhid. Dia melihat Allah yang memberi. Itu syukur. Dia melihat al-haq. Dia melihat di balik musibah yang datang ada Allah. Tangan Allah di situ. Karenanya dia bisa bersyukur. Selama kita masih keberatan untuk menjalani, menerima penggal-penggal tertentu, tandanya adalah masih getem-getem gitu ya. Masih membara tuh sakit hatinya. Berarti ada aspek yang belum dimaafkan sama kita. Kita belum melihat di situ ada Allah. Masih marah sama orang itu. Masih marah dengan kondisi itu. Bahkan ada yang masih marah sama Allah. Kenapa orang tidak bersyukur? Simple, dia tidak bertuhan kepada Allah. Dia menyadarkan dirinya kepada selain Allah Ta'ala. Orang yang dikabulkan doanya di sini disebut, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Katanya adalah ad-da'i, memakai alif lam, yaitu the. Orang yang berdoa, artinya orang yang betul-betul berdoa. Nggak sekedar doa di mulut, tapi hatinya lalai. Itu tidak dalam kategori ad-da'i. Jelas kalau hati lalai doa tidak dikabulkan. Tapi yang perlu difahami, orang-orang yang sudah dalam kategori ad-da'i, itu yang diminta bukan mobil baru, rumah dengan swimming pool misalkan. Yang dia minta adalah syukurnya. Yang dia minta adalah bagaimana dia bisa menjadi hamba yang tawakal, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena ini kaitan ayat ini disandingkan dengan ayat 185. Itu diantara bagaimana kita membaca Al-Quran seperti yang mursyid saya ajarkan gitu ya. Nah, lanjut. Jadi untuk menyertakan al-haq di dalam segala sesuatu gitu ya, itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan. Nah, fina. Jadi suratnya Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad, ya, berjihad itu artinya bersungguh-sungguh di dalam kami, terjemahan apa adanya ya, bersungguh-sungguh di dalam kami, artinya menyertakan dia. Kami akan tunjukkan subulanat, jalan-jalannya. Jadi artinya dia selalu menenggelamkan dirinya dalam al-haq. Baik yang kecil maupun yang besar, dia panggil-panggil Allah. Mau milih perkara jodoh, mau milih perkara milih bonteng di pasar, masak apa hari ini, dia bersungguh-sungguh. Karena mengetahui saya nggak mau segala keputusan saya tidak ada al-haq di dalamnya. Saya ingin menyertakan Allah. Dia tidak lihat itu kecil besar, pokoknya hidup saya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gitu kan. Di iftitah lillahi rabbil alamin. Tiap hari iftitahnya gitu berat banget tuh. Sementara keseharian jarang memanggil Allah. Jadi nggak
sinkron antara apa yang kita baca dalam sholat. Katanya iya karena budu, iya karena idin. Artinya Malik Yaumidin. Dia sang raja. Raja itu pemilik semua hal. Sebagai adab, karena kita memakai barang sesuatu yang bukan milik kita, mesti minta izin. Kalau orang yang beradab, paham bahwa rezeki yang dia kirim bukan dari kita. Iya, kita yang bekerja. Seolah-olah, ya kan? Karena itu kerja kerasku, gitu katanya. Tapi siapa yang memberi energi? Siapa yang memberi kehidupan? Kalau kita lihat lebih dalam, dia yang bekerja. Dia yang memberikan itu semua. Kita tinggal work with the flow. Enjoy, dan apa namanya? Enjoy the ride, gitu. Kita tunduk aja. Dia yang memberikan semuanya. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh menyertakan dia, maka jalan kehidupan dibuka oleh Allah Ta'ala. Nah, ini kunci sebenarnya ayat ini. Kalau kita tengah menghadapi sebuah permasalahan yang kok nggak susah-susah banget nih, nggak terbuka permasalahannya, kok beku gitu ya. Ini jangan-jangan kita belum berjihad sungguh-sungguh untuk menyertakan Allah di dalam situ. Karena kalau itu yang terjadi, kami akan tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Jadi dibuka cara pemecahannya. Itu kunci dalam kehidupan. Jadi indahnya di dalam agama ini adalah cara kita ditolong Allah itu dengan kita menolong orang lain. Maka jangan aneh, kita butuh uang nih. Tiba-tiba yang didatangkan orang yang butuh duit. Kan secara matematik, lah aku butuh duit kok aku minjamin uang. Kan nggak masuk akal. Tapi banyak kejadian orang yang testimoni, oke, aku punya ini, itu sebenarnya aku butuh nih, tapi dia mungkin lebih butuh. Aku pinjamkan, oh tiba-tiba diganti yang lebih banyak. Itu banyak kejadiannya. Tolonglah orang lain, maka Allah akan menolong kita. Itu diantara persiapan nih poin-poin berhaji ya. Karena supaya kita siapkan mental dari sekarang. Sertakan Allah di sebuah hal. Karena Allah tidak akan mengubah nikmat yang ada di sebuah kaum kecuali mereka mengubah keadaannya. Ya, mengubah apa yang menyertai jiwanya maksudnya. Jadi kalau kita mau mengubah rezeki lahiriah kita, jiwa kita harus diubah. Apa yang harus diubah? Yaitu marahnya dikurang, ya dikurangin ya. Sombongnya aduh selalu ingin dipandang keren oleh orang, mbok ya aduh disapih gitu. Ya, jangan selalu melihat ingin dipandang keren sama orang. Jadi yang dia didikte oleh ketakutan apa kata orang nanti gitu. Kan ridiculous gitu. Kita menjadi tawanan apa kata orang. Jadinya nggak pernah happy, nggak pernah lepas dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang akan selalu bilang sesuatu karena lidah tidak bertulang. Ya, jadi kita harus bebas. Agama itu membebaskan manusia dari perbudakan seperti itu. Jadi rezeki lahiriah itu sebenarnya mengikuti rezeki batiniah. Kalau kita ingin dunia kita berubah, ubah dulu dunia dalam diri kita. Ya, karena gini, kalau kita fokusnya hanya mengubah dunia yang luar tanpa mengubah dunia yang diri, mesti ada kerusakan. Pasti lupa Allah. Karena dalam prosesnya kita melupakan dia. Mesti keluar ucapan, wah kamu hebat gini ya, itulah karena aku banyak kerja keras. Allah nggak disebut-sebut. Hmm, bete deh. Aku pernah nonton sebuah interview ada orang yang katanya, wah hebat gini gini gini. Gimana Anda kok bisa begini gini? Ya itu karena kerja keras saya. Nggak sebut satupun nama Allah, langsung gue matiin. Ya nggak, not inspiring for me. Dia lupa. Ya kalau ada orang yang bisa, seorang musisi misalkan ya, Melly Guslow gitu ya, aku I have so much respect for you gitu ya Melly. Kalau dia bilang, ya dia kalau nggak dapat inspirasi harus sholat dulu, tahajud dulu. Dia tahu bahwa inspirasi itu sekedar itu datang dari Allah Ta'ala. Itu artinya orang yang tahu diri gitu. Nah terakhir untuk sesi ini tentang ikhwal haji itu maksudnya kita diajak masuk ke makom qalb ya. Ayatnya ini Al-Baqarah 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah. Nah, ini bicara tentang rumah. Bait, al-bait. Itu baitullah.
Ya, Baitullah yang kita lihat, Ka'bah, itu kan simbol. Allah secara zat tidak ada di situ. Ya, karena nggak masuk akal. Anak saya yang umur 7 tahun waktu itu si Elia tuh bilang, Is that the house of God? Katanya. Itu rumah Allah. Kok kecil, gedean rumahnya Will Smith katanya ada kolam renangnya, lebih keren. Kok rumah Allah cuma sepetak? Ya, bukan itu maksudnya. Ada simbolisme tertentu di situ yang kita mesti paham. Kenapa itu disebut Baitullah? Dan kenapa kita bertawaf di situ? Ya, ini bocoran untuk sesi berikutnya, insya Allah minggu depan, bahwa Baitullah yang sesungguhnya adalah kolb. Jadi haji itu mengajak orang masuk ke makam kolb. Kenapa? Untuk mengaktifasi kolb kita. Karena untuk mengidentifikasi al-haq tadi, hilal, tidak ada cara lain. Kolb kita harus hidup. Gitu. Itu mungkin untuk pengantar sesi pertama. Silahkan sahabat-sahabat yang mau bertanya atau berdiskusi. Kita buka sesi diskusi ya. Silahkan nih gimana nih yang mau haji sejauh ini. Pengantar ini agak membantu kah? Silahkan langsung di unmute atau boleh kirim lewat chat. Monggo Mbak Dina. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Teteh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Monggo. mohon maaf ini nggak on cam. Ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Bebas. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Teteh sudah dibuatkan satu sesi yang khusus untuk membahas masalah haji dan umroh ini dan sungguh Hmm, luar biasa seperti juga sesi-sesi yang lain apa yang diberikan sama Teteh itu iya atas izin Allah ya memang eh, menjadi jalan saya begitu untuk bertaubat, untuk Amin ya Allah. eh, untuk kembali pulang begitu. Alhamdulillah, Amin, saya nggak amin. bisa mengucapkan lain-lain selain alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah. begitu teh. Tidak merasakan bagaimana apa yang sudah teteh bagikan itu sungguh menjadi penerang gitu buat saya termasuk di sini mengenai umroh ini. Saya juga berangkat umroh itikaf itu juga seperti seperti apa yang menjadi keinginan saya ingin itikaf, itikaf gitu di bulan Ramadan 10 hari terakhir gitu. Hmm, Kejadiannya juga seperti cepet gitu, kayak mudah gitu. Oh ya, hmm, tiba-tiba ada travel yang nawarin harganya juga nggak mahal begitu karena itikaf kan, itikaf hmm, gitu sesuai dengan kondisinya gitu. Tapi kemudian ya karena saya pengen tahu gitu sebenarnya secara salik, secara eh, secara batin itu apa sebenarnya karena saya nggak karena beberapa kali ada yang bilang gitu duh, sudah itikaf tapi nggak mendapatkan apa-apa. Nah, itu yang saya pengen persiapkan begitu. Semoga hmm, pergi ke sana dengan ya nggak tahu insya Allah pulang atau nggak pulang, tapi niat kita adalah itu tadi teh apa menjadi lebih takwa, kolbnya bisa hidup begitu, bisa hmm. membaca Amin. kitab diri, kitab Ya, eh, Al-Quran dan em, itu dengan lebih jernih begitu. Itu amin, sih teh amin, kalau saya ya amin. banyak banget apalagi tadi ada penjelasan mengenai anak kayaknya mak jelek banget gitu buat saya. Ya, ya, Mak ya, jelek banget begitu karena ya. memang kok ya kan nggak ada yang kebetulan ya teh nggak ada yang Hmm, kebetulan ya, eh ya. apa namanya iya dalam beberapa hari ini itu ada masalah dengan anak-anak begitu ada Yes. masalah dengan Ya. anak. Dan ya karena sudah belajar begitu, sudah mulai memahami begitu. Jadi semua dikembalikan, ditanyakan gitu pada Allah.
apa namanya Ya, dimunajatkan gitu. ya, ya, Dan ya. Itu the best. gitu lah teh. Terus gimana ketika bermunajat sama Allah menghadapi itu pengalamannya? Yang Hmm. aduh ya Allah. Hmm. Pertama memang kalau Teteh kan selalu bilang kalau kita mau apa namanya memperbaiki hubungan dengan anak-anak, dengan orang tua, ini kan perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yes. itu yang saya lakukan dan ketika ketika itu dilakukan eh rasanya itu pengen terharu terus gitu rasanya teh. Rasanya jadi terharu terus gitu. Jadi Hmm. ya Allah gitu. Iya, hatinya melembut Segala ya. kejadian-kejadian itu selalu Hmm. selalu membuat terharu. Jadi pengen eh perasaan tuh jadi hangat gitu memang. Jadi hangat Hmm. gitu. Jadi dekat, jadi hangat gitu dan eh melakukan ibadah itu jadinya nikmat begitu. Jadi Ya, pengen pengen terus gitu. ya. Kalau ingat banget gitu dulu itu kan sholat pasti belakang-belakang setelah rapat ini, meeting itu gitu. Nah, ya ya diberikan kesempatan juga begitu untuk bisa bisa melakukan hal tersebut. Hmm. Nangis sih nggak berhenti berhenti teh gitu. Nangisnya itu nangis Hmm. nangis mohon ampun, nangis Hmm. syukur, Ya, nangis nangis. Saya tuh cengeng memang gitu. Jadi nggak turun apa-apa, bagus. hujan begitu Nah, ya. begitu jam 3 pagi gitu lagi ini kemudian turun hujan ya Allah tapi rasanya langsung jadi apa ya hangat sahdu begitu tapi itu kan kemudian ini apa ya tapi kan semua kejadian tuh kan nggak ada yang nggak diatur ya teh gitu Saya nggak ada yang betul, diatur turun hujan betul. begitu kan pasti ah Yes, ya. ya Allah itu apakah itu gitu ya apakah itu Hmm. apa namanya eh caranya untuk membuat gitu hati saya gitu menjadi menjadi dalam begitu menjadi jadi akhirnya semua permasalahan yang saya hadapi dengan anak-anak eh tenang-tenang saja gitu saya menjalankannya ya ya saya terima dan kayak semuanya itu terselesaikan dengan sendirinya begitu akhirnya Hmm. terselesaikan dengan sendirinya dia juga menjadi kita mendapatkan jalan-jalan untuk mendapatkan jalan yang nggak kayak nggak dipikir gitu kayak Ya, dikasih persis. aja gitu terus Ya. oh oh ternyata begini sih Hmm. Mbak nih yang pertama nggak mau diajak ngomong nggak mau ini gitu jadi lumer gitu setelah Mm-mm. tapi dengan itu ya Allah bener nggak ya ini saya ya saya temui dia saya ajak dia makan bener nggak Nah, ya gitu moga-moga ini ya Allah betul. gitu jadi memang itu tadi bahkan sejumput Itu. garam pun gitu eh, Ya, tanya gitu tanya sama ya, Allah betul, bahkan milih betul. baju mau berangkat ya Allah mana ya gitu Hmm. kan yang ini Ya, sekarang ya, saya ya. akhirnya akhirnya begitu sebelum-sebelumnya kan seakan-akan Allah itu hanya urusan-urusan yang besar gitu atau Hmm. atau ketika kita mendapat masalah yang besar gitu tapi Hmm. seperti yang diajarkan waktu itu oh ternyata sampai sekecil-kecil itu pun gitu bahkan mungkin setiap detik Yes, memang kita yes. harus menyertakan gitu, memanggilnya selalu gitu. Ya, 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 ya. Jadi Begitu karena teh. memang teorinya kalau dia dipanggil, dia datang. Itu akhlaknya. Apalagi Iya, yang manggil kan hatinya, dia tahu ya mana yang betul-betul memanggil. Makin kuat panggilan kita dan kebutuhan kita, kehadiran dia makin menjejak, makin kuat kehadirannya. Kehadiran dia itu yang sebenarnya mengubah semesta. iya Jadi teh. ketika dunia kita berantakan, jelas dia sedang tidak hadir, Sang Rob. Mm, mm, Karena mm. apa? Karena kita playing God.
suka ngurus-ngurus Iya, sendiri gitu kan. Aku yang iya, ngatur, dia nggak, kata Allah, kau tak minta, aku diam aja gitu kan. iya, Coba lihat, berantakan semua. iya. Begitu kita Kadang, panggil, kadang playing God menyatu. kita itu tidak kita sengaja sih gitu. Ya, Tapi betul. kan karena itu karena lalai berarti ya Teh. Iya, karena tidak berzikir kan, lupa Karena tidak gitu. berzikir Iya, betul. ya Kayak karena tidak berzikir. baru ada kesadaran itu baru timbul. Aduh, iya tadi nggak ini. Nah, minta ampun gitu. Terus Iya, apa ya. gitu. Terus ketika itu dijalankan terus gitu kesadarannya apa dijaga terus gitu, dijaga terus gitu. Benar, Kesadaran benar. menghadirkan dan connect gitu dengan Mm-mm. Allah itu teh. Alhamdulillah, iya itu. Tapi jangan salah, nabi-nabi, syuhada, siddiqin itu orang-orang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Menghadirkan Allah di setiap saat. Lihat Iya, sejarah nabi-nabi, hidupnya tidak mudah. iya, Tapi secara fisik, di hatinya damai, surga. iya, Di iya, sana diganjar dengan surga. Karena keadaan barzah kita nanti, ya, keadaan surga. Barzah itu surga atau neraka pendahuluan. Keadaan barzah itu ditentukan keadaan hati kita sekarang. Barzah itu kan melihat itu penentuan ya, kira-kira kalau di barzahnya begitu ya di surganya agak repot misalkan ya. Kalau di barzahnya damai, kesananya akan lebih mudah. Jadi ini betul-betul taruhannya di sini. Kita benar-benar harus berjihad nih. Hati kita harus diubah jadi surga. Badan nggak apa-apa, habis ya. Kalau itu memang Allah inginkan. Uang habis silahkan. Kalau itu memang bukan milikku, lebih lagi pula kau ambil semua seperti Nabi Ayub. Hatinya damai. Itu kenapa sang nabi ya yang punya pengetahuan tinggi. Ketika Allah Ta'ala berkata, ini kau akan ku uji dengan diambil semua. Siap-siap. Kata sang nabi, boleh ya Allah, silahkan ambil semuanya. Kalau boleh hamba memohon, dua hal saja sisakan untuk hamba. Apa itu? Sisakan lisan hamba dan hati hamba. Masya Allah, Supaya Masya aku masih bisa berzikir Allah, kepadamu. Masya Semua Allah. boleh hilang, silakan. Tapi lisannya supaya bisa, subhanallah. Hati supaya bisa Iya, berzikir. iya, iya. Ya, itu kita jangan dibuat kecil, patah arang oleh kurang ini, kurang itu. Hmm, Sementara yang hmm, dia beri masih banyak sebenarnya, iya, gitu. Kadang-kadang karena kita tidak paham, tidak tahu batas diri, ya. Besar pasak daripada tiang. Jadi ada orang-orang hmm, dengan kadar rezeki tertentu yang lifestyle-nya harus disesuaikan dong. Maka dalam iya, suluk tuh jangan banding-banding sama orang lain. iya, Beda kadar rezekinya. Dia begitu kok, aku enggak. Ya beda. Nggak usah lihat-lihat. Gitu. Biar kita berdamai. Dan nggak usah panasan. Wah, dia kok udah gitu, tetangga sebelah nih udah ganti mobil, tapi kita udah 10 tahun nggak. Nggak usah. Syukuri apa yang ada, gitu kan. Syukur itu, akhirnya kita jadi pede dengan apa yang dia berikan. Kalau kita masih lirik kiri kanan, nggak pernah pede. Selamanya kita akan selalu digoyang oleh apa kata orang ya. Gitu. Karena kita bersyukur ya ini dari Allah, kita bangga karena ini dari Allah, ini yang Allah pikirkan. Apa kata orang nggak didengar, ya biar aja ini dari Allah. Ini kok kamu rumahnya kecil begini, nggak apa-apa, ini dari Allah, alhamdulillah. Dia tidak bergeming apa kata orang karena dia melihat hanya Allah Taala. Tapi kalau dia masih bergeser memandang orang, mesti kena tuh kalau diomongin kayak gitu. Ya. Jadi itu tergantung tauhid kita, kembali lagi ke iman kita. Apa kita benar-benar lillahi ta'ala, la ilaha illallah, atau masih ada ilah-ilah lain di hati kita. Itu yang mengontrol. Haji adalah kembali tauhidnya mesti kuat. Karena aku makom ke Baitullah itu perjalanannya. Benar nggak hati itu jadi punya Allah? Atau di dalam bait itu masih ada ilah-ilah selain Allah? Karena harusnya hati itu hanya bertahta Allah Ta'ala saja. Walau alam. Begitu. Madinah semoga jadi bekal ya yang Iya. baik Terima kasih insya Teh. Allah, tidak hanya di sana, mulai dari sini udah mulai
Iya, menjejakkan gitu. Alhamdulillah saya senang tuh. iya. Jadi milih baju udah mulai memanggil-manggil Allah ya. Ya Allah, baju Iya, yang bagus yang mana Bang hari ini ya. Oh, iya dulu kan pilih-pilih betul. nggak pernah nyebut-nyebut dia kan. Beda. Boro-boro. Nah, jadi sekarang beda pemaknaannya. Alhamdulillah, semoga Iya, berkah gitu iya. kan. Insya Allah teh, mohon doanya. Amin, amin. Kita sama-sama di sini ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Ya, sharingnya. Barangkali ada yang lain, sahabat-sahabat, silakan. Ini ada dari Makassar juga ya, dari Paris ada, Bandung. Yuk silakan. Enak nih kalau zaman internet. Langsung di unmute, boleh? Ya, ada lagi yang mau berbagi kisah gimana? Atau gini, hari ini gimana materinya? Eh, eh, Pusing atau padat teh. bikin? Hari ini tuh padat Padat. materinya. Padat banget. Iya. Padat. Ini ini aku harus cut ini juga, ini baru baru segini ya. Jadi ya semoga ini baru less than 1% mungkin dari azan. Betapa banyaknya yang dia. Ini agama kita luar biasa ya. Setiap syariatnya itu punya makna dalam yang ketika Allah Ta'ala berfirman, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Wah, itu aja ya kalau kita mau mau telaah satu itu bisa sebuku besar tuh. Apa makna wangian? Ya. Kenapa di bau mulut orang berpuasa itu kan secara fisik di mata Allah dia mana lebih wangi dari minyak. Ada lonjakan tuh di situ. Di mana bedanya? Itu yang mesti kita renungkan. Jadi yang dia cium tuh wangian dari mana? Karena secara fisik baunya yang begitu, nggak kayak kasturi. Tapi kata Allah lebih wangi dari kasturi. Gimana tuh nggak masuk akal kan? Nah itu benar-benar kita mesti minta diajari uh, dimensi lain gitu. Kolb yang bisa menangkap itu. Maka kalau kolb kita nggak hidup, sahabatnya susah menangkap pelajaran Allah. Karena di dunia suluk satu tambah satu nggak mesti dua. Bisa 2.000, 1 miliar, minus 300, you name it, nggak pernah tahu. Jadi ada sebuah faktor yang tak terduga dari situ. Ya, the God's factor gitu, faktor Allah yang kita nggak pernah tahu. Dan itu yang membuat kita senantiasa berpengharapan sebenarnya. Harusnya begitu. Karena kalau misalkan secara hitungan nih aku nggak bisa nih bayar, tenang ada Allah. Allah tuh faktornya, bisa aneh bin ajaib. Secara hitung-hitungan nggak bisa sembuh nih, tenang ada Allah. Secara hitung-hitungan nggak terselamatkan, ya ada Allah. Ya, apapun yang terjadi begitu. Baik, ada lagi nih satu testimoni hari ini yang lain Halo, gimana? Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Teh Dinar. Posisi di Iya, mana Teh Dinar? ini di Brebes Teh. Di Brebes tuh, alhamdulillah Brebes. Bukannya sama apa kalau di Brebes? Bentar lagi Teh. Heeh, sama apa itu apa? Kalau kemarin di Bandung Mbak Iwul bukannya sama bala-bala. Di Brebes Oh, apa? kalau di sini bukannya pakai pepaya Teh, Wah, pepaya goreng. pepaya. Hah? Pepaya digoreng? Belum pernah tuh aku. Iya, Pepaya kayak pisang enak goreng gitu itu Teh, pakai enak banget. jadi bikin ngiler nih. Pakai ini bumbu apa? Tepung gitu? Enggak. Enggak, bumbunya standar, bawang Oh, merah, kayak gitu, cabai. Tapi nanti baru tahu ditumis gitu pepaya jadinya digoreng. Teh. Oke, oke, oke. Mungkin suatu saat Tapi pepayanya yang semoga nggak bisa mateng berkunjung Teh, ke yang gitu masih ya. itu, Iya, biar masih belum nggak terlalu mateng gitu. lembek ya. Iya, Apa gimana betul. Mbak Dinar kesannya Ini hari Teh, ini belajar? kalau misal kita misal kayak umroh ataupun haji, kadang dari sini udah niat banget, kita udah niatin lillahi ta'ala sekali kayak gitu. Kita kayak eh tiap rangkaian itu kayak udah benar-benar tertanam di hati apa di balik itu semua. Tapi kadang kalau udah di sana ke distract sama orang-orang di sekitar kita yang kayak mereka tawaf pun ada yang sambil lihat handphone, video, itu kadang mempengaruhi kayak kekhusyuan kita di beribadah di sana kayak gitu Teh. Itu gimana ya Ya, Teh menyikapinya? ini ya kalau mau dimanapun, mau di eh,
di tanah haram, mau di masjid. Kadang kita di masjid juga suka terganggu ada orang di sebelah kiri kanan, ya kan? Khusyuk itu di mana-mana sebenarnya harusnya. Di kantor tuh kita jangan terganggu khusyuk sama orang yang ngegosip kiri kanan. Semakin kita fokus sama diri sendiri, itu akan terblok dengan sendirinya. Semakin kita gampang terdistract, nah itu tadi mengatur pikiran. Jangan gampang lihat kiri kanan. Gitu. Fokusnya sama Allah saja. Biar orang selfie-selfiean, kita berfokus saja sama Allah Ta'ala. Di situ kita belajar untuk meminta sama Allah agar dibuat fokus. Gitu. Minta. Karena Allah yang bikin fokus. Gitu Mbak. Jadi kuncinya memang kita mesti belum fokus. Kalau belum fokus gampang ke distract kiri kanan. Kalau orang udah fokus tuh kayak seniman tuh ada udah tenggelam itu. Orang ngomong tuh sampai nggak kedengeran, bisa gitu. Bisa gitu. Ya, karena saking tenggelam di dalam pekerjaannya gitu. Di dalam apa yang kita kayak orang fana gitu ya udah di situ. Nah, itu fokus. Jadi minta sama Allah supaya difokuskan begitu. Wallahu alam. Gitu ya Mbak. Ini terakhir request ya untuk sekedar survei kecil-kecilan. Mungkin sahabat-sahabat bisa kirim lewat chat. Posisi masing-masing ada di mana? Sebut aja kotanya di mana supaya saya bisa inventarisir. Ya, ada yang di Brebes, Jakarta, Surabaya gitu. Hari ini alhamdulillah 45 orang kita bertemu bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis di mana nama dia disebutkan gitu ya. Kita mengagungkan dia. Boleh di ya Bandung hadir, Bandung, Jakarta silakan. Semua apa namanya disertakan di sini dan sahabat-sahabat sebagai bekal ya bahwa haji itu memang rukun Islam kelima dan itu dipanggil siapapun yang bisa kalau mampu gitu ya. Terus gimana kalau misalkan belum mampu? Nah, dengan ilmu ini agar tidak berkecil hati bahwa ada yang namanya jalan ke haji yang hakiki gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan hakikatnya bahwa berhaji itu menyertakan al-haq, menghidupkan hati gitu. Hati nggak akan mungkin hidup kalau kita tidak beriman, tidak punya cahaya iman. Dan tidak mungkin cahaya iman itu diberi kalau kita tidak mencari Allah Ta'ala. Ya. Jadi PR buat kita, tanya ke dalam diri, apa yang aku cari? Apakah aku benar-benar mencari Allah? Apakah sekedar mencari kenyamanan hidup? Mencari aman saja gitu. Kalau tanda mencari Allah, ya, dia akan makin berserah diri karena dengan sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi dengan izin Allah. Ya, dia akan mudah menerima sebuah peristiwa, sebuah penggal takdir, terutama yang susah untuk dijalani. Dengan sebuah kesadaran, kalau ini dari Allah, pasti dia berikan yang terbaik. Ya, aku tinggal bersabar saja. Makanya ayat itu pegang erat-erat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu akan applicable dimanapun. Di kebingungan apapun. Di kedukaan manapun. Di patah hati yang manapun. Ya. Di kesempitan yang manapun. Selalu applicable ayat itu. Jadikan sabar dulu dan sholat sebagai penolongmu. Gitu. Insya Allah ya. Ini adalah kajian pertama. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan pertemuan yang kedua tentang aspek lain dari apa itu hakikat dari berhaji. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengetahuan yang lebih hak. Dan semoga dia Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita agar menyertakan al-haq di dalam kesemua hal dan melihat al-haq di semesta kita. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat untuk siap-siap berbuka.